Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tetapi percaya bahwa Tuhan hadir di dalam rumah kita masing-masing dan hadirat Tuhan, berkat Tuhan hadir di dalam rumah kita. Puji Tuhan, kita mau tunduk kepala dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dan biarlah berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam ibadah pada saat pagi hari ini, sehingga dan ucapan syukur kami boleh naikkan di hadapan Engkau. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, bila kita mau mengambil waktu sejenak, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Banyak hal mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pergumulan demi pergumulan boleh kita lalui dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Dan kemenangan boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh besar setiamu nyata dalam setiap kehidupanku Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih sungguh lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh hati kami percaya kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Dan itulah Tuhan yang memberikan harapan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau terus berserah pada kekuatan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi
Kita akan berdoa, mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami, dan ini waktu buat kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Sungguh satu kesempatan yang indah, yang luar biasa, yang bisa kita nikmati bersama di dalam kumpulan jemaat yang disayang oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membacakan satu teks yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan, terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengambil satu judul untuk khotbah pagi hari ini. Judulnya adalah mengakui kesalahan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang berkata bahwa orang yang berjiwa besar adalah orang yang bisa untuk mengakui kesalahannya. Namun faktanya dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak orang yang mampu dan bisa untuk mengakui kesalahan. Yang ada adalah banyak orang yang berkelit, banyak orang yang membela diri, banyak orang yang merasa tidak ada kesalahan sehingga tidak perlu mengaku salah. Nah, mengingat akan hal ini, saya teringat ada seorang bapak psikologi modern yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud di dalam menjelaskan tentang teori-teori kepribadian manusia menyebutkan bahwa salah satu keunikan dari kepribadian manusia adalah satu kecenderungan atau satu mekanisme di dalam kehidupannya itu yang disebut dengan self-defense mechanism. Apakah yang dimaksud dengan self-defense mechanism? Self-defense mekanisme itu adalah satu upaya, satu usaha yang dilakukan oleh setiap manusia untuk meminimalkan atau untuk menghindari kecemasan, kekhawatiran, rasa bersalah, dan upaya untuk melarikan diri dari kondisi-kondisi yang tidak sanggup dihadapi. Itulah yang disebut dengan self-defense mechanism. Dalam tataran yang normal, maka orang yang menggunakan self-defense mechanism itu baik-baik saja, karena orang tersebut akan mampu mengelola kecemasan, kekhawatiran, stres dengan tepat. Tetapi kalau self-defense mechanism itu begitu mendominasi di dalam hidupnya, maka orang itu akan memiliki kepribadian yang tidak sehat karena dia tidak mampu untuk mengakui kesalahan. Dia tidak mampu untuk mengkoreksi diri. Dia selalu merasa dirinya benar. Nah, saudara, ketika saya merenungkan akan teorinya Sigmund Freud ini, saya teringat akan kejatuhan manusia yang pertama. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Seluruh buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika engkau makan, engkau akan mati. Singkat cerita, Alkitab kemudian menyebutkan Adam oleh karena saran daripada Hawa,
maka kedua orang itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan itu. Yang unik adalah begini, ketika Tuhan datang dan bertanya kepada manusia pertama, si Adam, Tuhan bertanya, apakah engkau sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang telah aku larang untuk engkau makan? Adam kemudian menjawab begini, Tuhan, yang menyebabkan aku makan buah pengetahuan ini adalah perempuan itu yang engkau tempatkan di sisiku. Itu kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Jawaban manusia atas pertanyaan Allah terkait siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu, maka jawabnya dikatakan bahwa manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Adam tidak mampu untuk mengakui kesalahannya. Adam tidak dengan jelas berkata, ya Tuhan, aku telah melanggar perintahmu dan makan buah pengetahuan itu. Tetapi Adam kemudian ketika ditanyakan itu berargumen, saya makan buah pengetahuan baik dan jahat itu oleh karena perempuan ini. Dan perempuan ini adalah perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Konteks daripada apa yang dikatakan oleh Adam adalah bahwa saya memang makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi itu bukan salah saya. Itu salah perempuan ini yang menyarankan saya untuk makan itu. Kemudian Adam melanjutkan, itu pun sebetulnya bukan salah perempuan ini. Yang salah adalah engkau yang menempatkan perempuan itu di sisiku. Saudara, sebetulnya inilah gambaran kita semua ketika kita menggunakan yang namanya self-defense mechanism secara tidak tepat. Ketika kita melakukan kesalahan, seringkali kita kemudian menunjuk orang lain sebagai sumber kesalahan itu. Kalau kita susah, kalau kita menderita, kalau kita sedih, selalu kita akan bisa mencari kambing hitam untuk melemparkan kesalahan itu kepada orang tersebut. Saya menderita kenapa? Karena orang tua saya tidak kaya. Saya menderita kenapa? Karena istri saya, suami saya tidak mencintai saya. Seringkali ada banyak persoalan dalam hidup kita ini di mana kita tidak pernah mengakui kesalahan kita, tapi cenderung untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, dalam konteks ini, kalau dalam ilmu psikologi, itulah yang disebut dengan self-defense mechanism. Mekanisme untuk menutup diri dari kesalahan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, fakta tentang mengakui kesalahan itu sebetulnya sangat penting dalam kita menjalin relasi. Tidak ada relasi yang tidak ada persoalan, pasti ada singgungan, ada ketegangan, ada berbagai macam hal-hal yang membuat relasi itu menjadi retak atau bahkan putus, baik dalam kehidupan berumah tangga, pertemanan, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Banyak kali relasi-relasi itu menjadi rusak karena ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan. Nah, saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus dan mampu untuk mengakui kesalahan. Yang pertama, saya ingin sampaikan begini, sumber kesalahan yang membuat relasi, hubungan manusia dan Allah menjadi rusak adalah dosa. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua berkata begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Teks ini dengan jelas mengatakan bahwa yang memisahkan antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah, sebetulnya itulah awal dari segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Beberapa teolog mengatakan bahwa ketika hubungan kita itu terpisah dari Tuhan, maka yang ada dalam hidup kita ini adalah kutuk dosa. Apa itu kutuk dosa? Kita harus paham. Kutuk dosa, misalkan satu ya, kita memiliki kodrat pasti mati. Manusia tidak bisa hidup berlama-lama, ada batasnya. Ada orang yang usianya dibatasi 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan mungkin 100 dan sebagainya. Tapi ujungnya pasti manusia itu mati. Itu hal pertama yang kita tahu tentang kutuk dosa. Yang kedua, sakit penyakit. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Semua pasti pernah mengalami sakit, entah sakit ringan, sedang, atau berat. Kita pernah mengalami. Sebetulnya itulah salah satu dari dampak kutuk dosa. Yang ketiga, misalkan adanya pelapukan tubuh manusia. Manusia semakin hari semakin tidak cantik dan tidak ganteng. Semakin hari semakin tua, semakin peot, semakin lanjut, semakin keriput dan akhirnya mati. Itu adalah fakta bahwa kita terkena yang namanya kutuk dosa. Dan yang paling menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kutuk dosa itu bagi perempuan, Alkitab katakan, itu menyebabkan perempuan sakit dalam bersalin. Tidak ada orang yang melahirkan anak sambil ketawa dan senyum-senyum. Sakitnya luar biasa. Dan yang berikut bagi pria, kutuk dosa itu berdampak pada susah payah seorang pria di dalam mencari nafkah. Nah, itu semua yang saya sebutkan disebabkan oleh karena adanya dosa. Itu sebabnya penting sekali kita bisa paham bahwa dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi jauh. Bahkan karena dosa, doa kita pun itu enggak didengar oleh Tuhan. Bukankah Yesaya 59 ayat kedua yang saya bacakan tadi, di akhir teks itu berkata begini, sehingga ia tidak mendengar, sehingga Allah tidak mau mendengar segala keluh kesah doa kita karena ada dosa. Dan banyak orang yang tidak melihat seriusnya tentang dosa. Mereka seringkali berpikir bahwa ini kan dosa kecil, ini kan dosa yang tidak diketahui orang, ini adalah dosa yang tidak terlalu signifikan sehingga kita meremehkan hidup kekudusan. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan saya mengatakan ketika kita hidup di dalam dosa, maka hidupmu terpisah dari Allah. Makanya seringkali kita menemukan orang Kristen, tapi hidupnya banyak permasalahan. Banyak pergumulan yang tidak selesai. Berkat-berkatnya kering. Kenapa? Dosa. Yang membuat engkau terpisah dari Allah adalah dosa. Nah, sebetulnya gereja seharusnya mengajarkan bahwa pengakuan akan dosa itu penting dilakukan. Mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa semua sumber kesalahan kita, hal yang membuat relasi kita dengan Allah menjadi terpisah hanya oleh karena dosa. Makanya jangan remehkan dosa, pandang dengan serius yang namanya dosa. Tanpa kita mengakui akan keberadaan dosa dalam kehidupan kita, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua saya mau katakan bahwa
mengakui kesalahan melalui pengampunan dosa adalah kunci pemulihan relasi manusia dengan Allah, mengakui kesalahan. Saya pikir tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan yang bisa dipulihkan dengan pengakuan dosa dan mengakui kesalahan. Bukankah dalam relasi sehari-hari kita pun perlu, penting untuk mengakui kesalahan kita? Ada beberapa orang yang sulit sekali untuk berkata, maaf untuk kesalahan saya, maaf untuk pelanggaran saya. Seakan-akan bicara maaf itu meruntuhkan harkat dan martabat kita. Padahal tidak. Kembali saya kutip pada awal yang tadi, orang yang berjiwa besar adalah orang yang mampu untuk mengakui kesalahan. Nah, dalam konteks hubungan pada Tuhan, saudara, pada hakikatnya kita ini ada banyak kesalahan gitu loh. Kita ini ada banyak dosa. Baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kita ini hidup penuh dengan dosa. Nah, persoalannya adalah ketika kita tidak pernah paham bahwa kita ini penuh dengan dosa, hidup kita ini kemudian berjalan dengan seenaknya kita sendiri. Dan ketika kita berjalan dengan seenaknya sendiri, engkau jauh dari Tuhan. Rajin ke gereja boleh, senang ibadah boleh, tapi kalau hidup kita di dalam dosa, engkau gak akan bisa dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pengakuan dosa itu penting. Kenapa sih? Karena pengakuan dosa, melalui pengakuan dosa, kita menjadi dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi diampuni oleh Tuhan. Kita menjadi dilayakkan untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya? Mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Makanya sebaiknya setiap minggu dalam ibadah kita ada doa di mana kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Orang Kristen kecenderungannya kan begini, karena merasa menjadi anak Allah, maka yang dia pikir hanya hak, privilege, hak istimewa. Itu yang seringkali kita tonjolkan tanpa pernah mengakui bahwa sebetulnya kita pun harus menyadari adanya banyak kesalahan dan dosa yang kita miliki. Pengakuan dosa itu penting. Kenapa? Karena melalui pengakuan dosa, kita bisa merefleksikan diri kita bahwa kita ini makhluk yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang membutuhkan juru selamat. Yesus mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kita adalah untuk menolong kita, menebus kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Persoalannya adalah ketika kita tidak pernah mengaku, tidak pernah merasa berdosa, maka pengampunan dosa itu pun menjadi jauh dari kita. Itu sebabnya kembali hari ini saya ingin mengingatkan bahwa jangan pernah anggap enteng dengan yang namanya dosa. Jangan pernah remehkan yang namanya dosa. Kenalilah semua kesalahan dan pelanggaran kita. Kemudian mohon ampun kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bukankah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tadi, saya baca sekali lagi, dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni, perhatikan, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosamu, minta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan kemudian setelah kita menerima pengampunan, kita punya komitmen untuk hidup terus di dalam kebenaran dan kekudusan. Saya undang untuk tim musik mempersiapkan diri. Tetapi yang penting Bapak Ibu, jangan kita tegar tengkuk, jangan kita keras kepala, jangan kita ngerasa bahwa kita tidak ada dosa.
dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi pengampunan membuat hidup kita dipulihkan. Kita bisa mendapatkan keberkatan dari Tuhan, bahkan yang paling luar biasa. Kita diangkat menjadi anak oleh Tuhan karena ampunan itu. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Bila kami boleh mengakui setiap dosa-dosa kami, sehingga Engkau berkenan atas kehidupan kami. Karena kasih-Mu boleh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan hati
kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami dari awal sampai dengan akhirnya. Ajar kami untuk mampu mengenali segala dosa dan kesalahan kami, dan beri kekuatan buat kami mampu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami, agar hidup kami diampuni dan dilayakkan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita oleh karena Roh Kudus kiranya melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan berkati.